Karena kalau kita lihat misalnya sambutan sambutan masyarakat terhadap Anies Baswedan di mana-mana itu. Ini belum belum saja turun partainya, itu Anies Baswedan sudah disambut demikian meriah di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Pada malam ini, teman-teman pirsawan rumah restorasi Indonesia, kita akan mengupas, membincangkan tentang hot news. Beberapa waktu yang lalu, pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani mewakili dua kekuatan besar politik di Indonesia mencairkan kebukuan yang hampir 20 tahun. Tentu memiliki ekspektasi dan prediksi secara politik kekinian khususnya berkaitan dengan Pilpres 2024. Persoalannya, apakah ini akan memiliki implikasi bagi pemilihan wakil presiden di bulan November, injury timing? Apakah ini bagian dari skenario yang sudah lama diperbincangkan? Oh, Jokowi men. Jadi jika AHY ditarik ke koalisi Ganjar, maka Anies tidak dapat. Telah hadir pada malam ini narasumber politik kita, Bung Sapinuddin Almandari. Ya. Silakan Bung. Gimana? Oke, jadi menarik sekali bahwa fenomena itu adalah fenomena yang ramai diperbincangkan orang karena beberapa hal ya. Hal yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa ini seolah-olah mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi antara SBY dan Bu Mega. Kita tahu dulu bahwa SBY dan Bu Mega selama beberapa periode pemilu itu tidak bisa menjalin koalisi. Demokrat dan PDIP itu seperti saling menjauh. Meskipun ada sejumlah kesempatan untuk saling mendekat, tapi ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa bahasa tubuh kedua tokoh ini itu memperlihatkan semacam kerenggangan, ya, dingin sekali. Nah, menjelang 2024, generasi kedua dari para tokoh tadi, Bu Mega dan Pak SBY itu, generasi keduanya itu ada kemungkinan untuk melakukan pencairan suasana. Dan pertemuan yang disebut tadi itu antara Puan dan AHY itu adalah jalan untuk membangun jembatan antara dua tokoh ini. Itu pertama. Kedua, pertemuan ini tentu memiliki semacam efek. Efeknya adalah tawar-menawar politik. Andai kata seperti yang dilansir oleh banyak media bahwa mungkin saja kubu Ganjar sedang berpikir untuk mempertimbangkan AHY menjadi cawapresnya. Sekarang ini kan semua calon yang sudah dideklarasikan oleh partai-partai itu belum menentukan satupun ya, belum menentukan cawapresnya. Nah, kalau memang anggapan publik bahwa AHY diundang atau bertemu dengan Puan Maharani itu dalam rangka menawarkan posisi cawapres bagi Ganjar sebagai calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh PDIP, maka saya rasa akan banyak perubahan pada peta politik Pilpres
peta politik menjelang pilpres. Bahkan bukan hanya perbincangan tentang cawapres pada masing-masing itu, tapi justru bisa jadi berimplikasi pada satu koalisi itu tidak memenuhi syarat untuk mengusung capresnya. Misalnya koalisi perubahan kan pas-pasan gitunya ya, perolehan kursinya setelah 3 partai itu digabung. Nah kalau misalnya AHY itu menjadi cawapresnya Ganjar, pasti bisa kita yakini Demokrat akan bergeser dari koalisi perubahan. Karena tidak mungkin tidak mungkin AHY menjadi cawapresnya Ganjar tanpa mengikutkan partainya. Dan dengan demikian tersisalah di situ 2 partai, kecuali kalau ada partai lain yang mau bergabung dengan koalisi perubahan dengan tawaran cawapres. Jadi kalau kita ngomong tentang cawapres, kalau misalnya starting point-nya itu dari AHY menjadi cawapresnya Ganjar, maka memungkinkan Anies untuk bisa bertahan dan memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi capres itu pada pendaftaran capres cawapres itu harus menggandeng partai lain, anggaplah misalnya Golkar yang mencalonkan ketua umumnya sebagai cawapres. Itu kalau Golkar tidak menemukan kawan koalisi yang akan menjadikan Erlangga Hartarto sebagai capres juga. Dan ini masih sangat longgar ya, masih sangat memungkinkan menjelang pendaftaran nanti itu Golkar dengan koalisinya KIB ya waktu itu dinamakan ya, itu tetap mengajukan capres Erlangga dengan misalnya siapa itu ya jadi cawapresnya. Adapun Gerindra, kalau memang Gerindra setuju dengan mencawapreskan Muhaimin Iskandar, aman koalisi 2 partai. Ya, saya ingin mensetir pengamat politik tahun 80-an, Arbi Sanit, almarhum. Beliau pernah mengatakan politik itu adalah merasionalkan ketidakmungkinan menjadi kemungkinan dan menjadi kenyataan. Jika berangkat dari pernyataan almarhum Pak Arbi Sanit, maka kita ambil titik ekstrimnya nih. Titik ekstrim bahwa pertemuan beberapa waktu yang lalu antara AHY dengan Puan Maharani adalah bagian dari All Jokowi Men. Sehingga AHY digabung menjadi bagian dari Ganjar. Sehingga hanya ada 2. Dan Anies gugur menjadi capres karena tidak memiliki kemungkinan untuk maju. Kecuali seperti yang Bung katakan tadi, ada salah satu partai gabung ke sini, gabung koalisi perubahan. Jika itu yang terjadi, maka benar dugaan banyak kalangan. Ini adalah bagian dari cawe-cawe Jokowi untuk hanya All Jokowi Men. Apakah pertemuan beberapa waktu yang lalu ini bagian dari cawe-cawe Jokowi? Ya, ada kemungkinan begitu. Tapi bisa juga karena masing-masing kekuatan parpol ini sendiri juga punya kepentingan.
punya kepentingan politik yang andai kata pun Jokowi itu tidak cawe-cawe misalnya, tetap saja akan berlangsung secara sangat dinamis. Apalagi kalau memang sudah ada skenario all Jokowi man itu tadi. Saya rasa memang ada pengaruhnya ya, karena uh, semua kekuatan politik itu akan menghitung probabilitas dia atau kemungkinan partainya itu bisa mengajukan calon yang dia usung. PAN saja yang perolehan suaranya papan bawah di dalam perolehan kursi di DPR itu masih terus berusaha untuk mengajukan Erick Thohir sebagai cawapres, dan itu besar kemungkinan juga didempetkan dengan Ganjar. Nah kalau misalnya antara AHY dengan Erick Thohir itu ditimbang oleh PDIP secara politis lebih menguntungkan yang mana, itu rasa-rasanya besar kemungkinan AHY. Kenapa begitu? Karena faktor Demokrat di dalam koalisi perubahan itu amat penting posisinya. Faktor Demokrat. Artinya kalau Demokrat itu keluar dari koalisi perubahan, maka saingan terberat Ganjar itu akan gagal untuk dicalonkan, kecuali sekali lagi tadi itu, kecuali kalau ada partai lain yang dapat ditarik untuk menjadi anggota koalisi perubahan. Jadi memang semuanya masih sangat longgar, kita bisa katakan, kecuali Golkar, PAN dan sebagainya itu yang Perindo lain-lain itu sudah menyatakan memberi dukungan. Partai-partai yang punya pengaruh dalam hal misalnya logistik. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan tadi jadi pertemuan beberapa waktu yang lalu antara Puan dengan AHY bagian dari tawar menawar politik. Bisa dijelaskan politik dagang sapinya di mana? Tawar menawarnya itu dari mana? Ya misalnya kalau AHY dijanjikan untuk menjadi cawapres. Daripada di koalisi perubahan juga sampai sekarang dia belum jelas posisinya, apa mau jadi cawapres atau tidak, atau orang lain. Itu kan sampai sekarang masih belum jelas, belum ada tanda-tanda bahwasannya Anies yang sudah diberikan mandat oleh Paloh untuk menentukan cawapresnya, itu sampai sekarang kan belum menunjuk siapa cawapresnya. Dan AHY ini yang memang sejak awal didorong oleh Demokrat untuk menjadi cawapresnya Anies di dalam koalisi perubahan itu. Kalau itu tidak jadi dan ternyata lebih real di PDIP, saya pikir besar sekali kemungkinannya Demokrat mau menerima tawaran. Terlepas dari bahwa masa lalu antara ayahnya dengan ibunya Puan itu pernah punya ketegangan politik, itu lain soal. Dan saya rasa di dalam hitungan politik praktis ya, dan pragmatis, saya rasa itu akan diabaikan ya, faktor ketegangan orang tua mereka itu akan diabaikan. Apalah artinya gengsi dan sebagainya kalau posisi itu sudah jelas. Dengan demikian maka pasti berubahlah situasi di koalisi perubahan, karena jumlah syarat untuk presidential threshold itu menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, apa yang bakal dia lakukan oleh koalisi perubahan?
saya rasa dia akan mencari tambahan dukungan suara. Bisa jadi menarik Golkar. Dengan ketentuan ya berarti cawapresnya adalah Erlangga. Kecuali kalau Erlangga tetap mau jadi capres dengan menggandeng partai-partai lain yang memang sudah sejak awal. Jadi anggaplah misalnya Erlangga berpasangan dengan Erick Thohir, berarti PAN, Golkar, dan seterusnya itu menjadi satu koalisi sendiri. Berarti ada kurang lebih 4 pasang capres cawapres. Nah kalau ternyata Demokrat itu pindah, maka itu bakal tiga pasang cawapres saja. Dan saya rasa pandangan politik para pendukung Demokrat, Nasdem, PKS di dalam koalisi perubahan itu akan menilai bahwa upaya PDIP untuk mendekati AHY dengan kemungkinan tawaran menjadi cawapres itu adalah cara untuk menghadang langkah Anies dalam proses pilpres ke depan. Itu reasoning politiknya yang saya rasa bisa masuk akal itu. Menjelang injury time, ini kan catur masih terus bergerak nih, bidak-bidak catur masih terus bergerak di para elit politik. Tapi peran bagi rakyat itu apa sih? Bagi rakyat yang lapar, bagi rakyat yang sedang kesepian, apa yang didapatkan dari peran-peran ini? Di mana letak mereka? Kalau rakyat cerdas menggunakan hak demokrasinya itu, menurut saya, memang dia sejak dari sekarang dia sudah harus memotret semua calon, mulai dari jejaknya, rekam jejaknya, ketercelaannya, terus prestasinya, program-program yang ditawarkan oleh capres itu harus dipelajari dengan baik dan benar-benar harus secara mandiri. Rakyat itu diajak untuk pesta demokrasi itu kan seharusnya potretnya itu cuma 2 saja ya. Pertama, massa rakyat yang akan diajak untuk memilih, menentukan pilihannya, dan yang kedua adalah para tim sukses. Nah, kalau kita sehat berdemokrasi, yang boleh kelihatan pilihannya sejak awal itu adalah para relawan, para tim sukses dan sebagainya. Masa tim sukses tidak, misalnya saya tim sukses capres A, masa saya tidak nyoblos capres A? Pastilah ya. Tapi masa rakyat ini biarkan saja dia diberi data dulu, biar dia mempelajari, biar dia menimbang dan seterusnya. Nah nanti kemudian barulah dia menentukan pilihannya di hati. Itu akan sehat demokrasi semacam itu. Tingkat pergesekan di akar rumput itu sedikit. Dan kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apa sih keuntungannya rakyat? Ya, orang akan mengatakan bahwa yang didapatkan oleh rakyat itu setidak-tidaknya adalah pendidikan politik yang baik kalau dikerjakan dengan cara semacam tadi. Tapi kalau brutal, ya koalisi ini terus nanti main uang dan sebagainya secara sangat-sangat buruk, ya, itu menurut saya menjadi buruk bagi rakyat juga. Karena rakyat akan terdidik untuk memandang bahwa pemilu itu adalah saatnya untuk sudah tiba waktunya lagi untuk kita saling membohongi, untuk kita saling kalau kata orang Jakarta itu mempelorotin
calon-calon itu supaya bisa apa dapat uangnya. Itu kan dagang sapinya di situ. Di capresnya membayar ini sampai ada cukongnya lagi. Gitu. Jadi eh, tidak ada nuansa demokrasi yang sehat. Tidak ada yang diperoleh rakyat. Menurut saya gitu. Jadi ada dua hal yang saya tangkap tadi. Pertama, bagaimana rakyat untuk mendapatkan data itu. Kedua, proses geopolitik yang terakhir ini kan sesungguhnya tidak terlepas dari para kapitalis nih, para bandar-bandar, para cukong-cukong yang menentukan catur bidak bergerak ke A ke kiri, geser ke kanan, atau maju atau mundur berdasarkan itu juga. Apakah Bung tidak melihat itu? Ya, Cukong pasti eh, punya pilihan ya. Dia akan melihat hasil-hasil survei, dia akan melihat fakta dukungan rakyat terhadap capres tertentu, dan disitulah dia akan memainkan apa namanya kekuatannya untuk bisa memastikan bahwa pemerintahan berikutnya akan berpihak pada bisnisnya kepada apa dan seterusnya. Itu sudah diketahui umum. Dengan demikian berarti bahwa impian kita tentang pemilih cerdas dan demokrasi yang sehat, dengan tadi itu misalnya rakyat diberikan data secara berimbang dari semua capres itu bakal ada. Jadi memang pertarungannya di situ. Kalau rakyat ini benar-benar mandiri, meskipun maksud saya ada cukong yang sudah memberikan dana banyak kepada koalisi-koalisi tertentu untuk membayar suara rakyat itu, rakyat tidak akan berkembang. Tapi kan fakta pemilu di Indonesia sampai 2019 tidak begitu. Tetap saja bahwa dia ikut arus dalam permainan. Sampai 2019 tidak begitu dijelaskan, seperti apa sih? Ya, 2019 itu perilaku politik uang itu masih sangat ini. Sehingga cukong itu ya tetap bisa berharap bahwa dengan cara membeli, tanda kutip ya, memberikan dana kepada para kandidat yang tentu saja pasti bukan gratisan, itu memungkinkan menjadi jalan untuk pemenangan. Mengapa? Karena rakyat juga menerima sistem, menerima praktik itu ya, menerima praktik tentang jual beli suara. Jadi suara ditentukan oleh amplop. Ya begitulah, ya sudah lazim ya. Jadi Anda setuju dengan suara ditentukan oleh amplop? Ya tentu tidak setuju lah ya. Kalau kita ingin apa namanya? Kalau kita ingin demokrasi yang sehat, kita tidak setuju. Saya tidak setuju. Gimana caranya untuk mencegah tidak setuju? Nah, itu tadi itu pemilih cerdas itu, pemilih yang punya karakter. Kalau bisa proses pendidikan politik ini, lagi-lagi bicara ideal ya, proses pendidikan politik bisa mengajak sebagian besar rakyat Indonesia ini untuk menentukan pilihannya dengan mandiri, tidak terpengaruh oleh bayaran, maka dia akan memilih berdasarkan data tentang atau informasi tentang calon-calon yang sedang berkompetisi, sedang bersaing. Jadi dia akan memilih berdasarkan data informasi mengenai calon yang sedang bersaing. Itu cuma di situ. Tapi sebenarnya begini, fenomena tentang politik uang itu, mengapa begitu marak di masyarakat? Karena memang tingkat kesejahteraan kita juga sangat lumayan. Kalau satu kali
periode pemilu itu satu orang itu bisa dapat uang dari berbagai calon di berbagai level itu, DPRD, kabupaten, kota, terus DPRD provinsi, DPR pusat, DPD, capresnya itu kan sekian kategori itu masing-masing dapat 300.000 saja sudah cukup buat rakyat. Ya, artinya bukan uang kecil buat mereka. Nah, itu karena perkara kesejahteraan. Andai kata tingkat kesejahteraan masyarakat kita sudah lebih bagus, mungkin dia tidak pikir bahwa 1.300.000 atau 1.500.000 itu penting sekali buat menjual hak demokrasinya atau pilihan bebasnya. Berarti kita yang mendengungkan mengkampanyekan politik anti uang, anti politik uang, sesungguhnya ini bagian dari komik. Ini hanya ada di novel. Hanya ada di novel, di komik. Kenyataannya tidak, di lapangan tidak. Di daerah-daerah tertentu yang tingkat kesejahteraannya bagus, itu ada pemilih-pemilih yang memang tidak terpengaruh oleh uang, tapi itu jumlahnya memang masih kecil. Di perkotaan pun, jadi di perkotaan yang tingkat pendidikannya sudah bagus dan mungkin tingkat kesejahteraannya sudah lebih bagus dibanding dengan yang lain, itu tidak akan terpengaruh dengan politik. Dan memang para tim sukses itu tidak akan mendatangi mereka. Yang didatangi itu yang pemukiman rakyat yang jauh dari kelas elit, tingkat kesejahteraannya rendah. Anti politik pasti itu yang disasar. Anti politik uang itu sesuai dengan di lapangan, sesuai dengan di kenyataan, tidak mempan bagi masyarakat perkotaan yang relatif memiliki pendidikan dan memiliki kesejahteraan. Tapi dia akan masuk dengan mudah di pedesaan dan pendidikannya yang relatif lebih rendah. Ini sesungguhnya sejalan dengan beberapa survei yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu salah satu capres yang memiliki elektabilitas tinggi di perkotaan tapi rendah di pedesaan. Dan sebaliknya, Ganjar, misalnya kita melihat, saya sebutkan survei dari Indobarometer mengatakan Ganjar memiliki elektabilitas tinggi di pedesaan tapi tidak di perkotaan. Apakah ini menjadi sejalan nih dengan politik, dengan iman politik uang dengan anti politik uang? Praktik politik uang itu kalau sudah berjalan sekarang, sudah ada praktik politik uang, salah satu varian dari perilaku politik uang. Kalau itu sudah berjalan sekarang, itu dapat saja dihubung-hubungkan ya, bahwa karena di daerah-daerah terpencil lebih rentan politik uang dibanding dengan perkotaan, maka itu gampang saja dianggap ada hubungannya bahwa pendukung Ganjar itu telah tersengat oleh politik uang karena lebih banyak di kota atau pedesaan. Tapi itu sebenarnya belum dibuktikan lewat survei. Memang juga akan sulit untuk disurveikan politik uang, ini sulit disurvei. Yang jelas kita dapat melihat kaitannya bahwa politik uang itu lebih banyak langsung di pedesaan.
Tapi jangan salah bahwa di perkotaan pun kan ada pemukiman-pemukiman yang tingkat kesejahteraannya uh, lebih rendah dibanding dengan penduduk kota yang lain. Nah itu juga praktik politik uang ada di situ. Nah sehingga kita di sini tinggal melihat saja bahwa komitmen capres itu untuk benar-benar menjaga uh, apa kebersihan partai, kebersihan demokrasi ya. Demokrasi yang sehat, menjaga supaya demokrasi yang sehat ini berlangsung. Komitmennya itulah yang kita lihat dari capres-capres ini. Nah, itu kita bisa membaca dari pernyataan-pernyataannya, himbauan-himbauannya kepada para relawannya. Bung, di sesi akhir ini berdasarkan survei selalu muncul 3 kandidat, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, sama Anies Baswedan, dengan tingkat survei yang bervariabel. Di mana di antara 3 presiden survei, kita masih bisa mengatakan ini presiden survei ini. Presiden survei ini yang memiliki kemungkinan rakyat memiliki peran yang lebih besar. Menurut saya berbanding sama ya. Masih ada di tempat-tempat tertentu Ganjar cukup populer di rakyat masyarakat bawah, misalnya kalau di Jawa Tengah, kecuali daerah-daerah yang ketika beliau menjadi gubernur sekarang ini itu sempat terjadi clash rakyat, itu lain soal. Tapi pada umumnya Ganjar lebih populer di Jawa Tengah di tingkat rakyat. Dan saya rasa juga di berbagai tempat juga iya. Ya. Tapi tidak semuanya secara dominan, semuanya dianggap bahwa elektabilitas Ganjar itu lebih banyak di daerah pedesaan. Prabowo saya rasa juga punya popularitas di kalangan masyarakat bawah, bahwa Prabowo itu kan sudah 2 kali tampil dalam kontestasi pilpres. Masa iya sih rakyat itu tidak tahu siapa Prabowo? 2 kali dalam masa periode Jokowi. Ya, 2 kali. Sebelumnya kan pernah juga cawapresnya Megawati pada tahun 2009. Artinya makin menambah keyakinan saya bahwa Prabowo itu punya popularitas ya di kalangan masyarakat. Tapi bahwa elektabilitasnya itu kan jadi sangat tergantung pada komposisi capres ya. Karena kalau kita lihat misalnya sambutan masyarakat terhadap Anies Baswedan di mana-mana itu. Ini belum saja turun partainya. Itu Anies Baswedan sudah disambut demikian meriah di berbagai tempat. Bayangkan datang ke Manado lah, datang ke Makassar maksud saya, ke Makassar, ke Palu, itu kan tumplak kemana-mana itu. Apalagi di Jawa, Sumatera, Medan, baru kan begitu. Nah, itu belum melibatkan partai. Kalau Prabowo itu kan selalu bawa Gerindra, Ganjar tentu saya selalu bawa PDIP. Ya, bahwa Ganjar kan adalah kader PDIP. Anies ini bukan kader partai. Tapi begitu dia dideklarasikan sebagai capres, itu tiba-tiba melonjak sekali sambutan masyarakat itu.
popularitas Anies Baswedan menurut saya tidak dapat dipungkiri sangat sangat tinggi. Orang menyebut Anies Baswedan di pelosok daerah pun akan kenal bahwa dia adalah salah seorang kandidat presiden. Tetapi masalah elektabilitas, karena itu kita selalu berpatokan pada mekanisme ilmiah, ya, itu lewat survei-survei politik, ya hasilnya sampai sekarang ya fluktuatif ya, kadang lebih tinggi Prabowo, kemudian di urutan kedua dan ketiga itu gantian Anies dan Ganjar, atau di survei lain Ganjar urutan pertama, gantian Prabowo dan Anies di urutan kedua ketiga. Tapi ini tetap berproses dinamis. Dan kalau kita lihat grafik grafik perkembangan elektabilitas ketiga calon itu, saya bisa melihat bahwa Anies mencapai tahapan-tahapan yang amat meyakinkan. Nah, kalau misalkan sudah turun partainya, artinya Nasdem sudah all out, terus PKS sudah all out, Demokrat sudah all out, itu saya rasa akan berlipat itu elektabilitas Anies Baswedan. Kecuali tadi itu faktor tawaran, kalau ini ada ya, mungkin kita juga belum jelas apakah ini ada tawaran jadi cawapres AHY untuk cawapresnya Ganjar. Tapi kalau itu benar dan ternyata tidak ada lagi tambahan pendukung koalisi perubahan, tinggal 2 partai itu, maka skenario berikutnya adalah mungkin yang 2 ini akan mencoba melakukan lobby politik lagi dengan koalisi lain, koalisi di sebelahnya, entah ide atau apa, yang akan tetap memperhatikan fakta survei. Nah, berhubungan dengan fakta survei, mengutip Burhan Muhtadi, di antara 3 kandidat capres ini yang telah mendapatkan popularitas paling paling top di antara 3 kandidat itu berdasarkan survei itu Prabowo Subianto. Kita bukan bicara elektabilitas ya, popularitasnya itu Prabowo Subianto telah mencapai top. Kita menyadari kenapa begitu, karena dia telah mengikuti ajang Pilpres ini beberapa kali, 3 kali kan. Karena itu wajar dia memiliki top. Persoalannya, apakah Prabowo bisa mengimplementasi dengan modal popularitas yang tinggi itu merubahnya menjadi elektabilitas. Tidak ada jaminan. Karena ini kan benar-benar sangat dinamis ya. Tapi popularitas itu adalah bagian terpenting untuk mencapai elektabilitas. Karena tidak mungkin derajat keterpilihan itu ujuk-ujuk ada tanpa diketahui dulu derajat kedikenalan. Ya. Jadi derajat dikenalnya seseorang itu akan sangat menentukan derajat keterpilihan. Kalau Anies kan berdasarkan survei pula di antara kandidat itu menempati posisi ketiga. Apakah setelah turunnya partai ini, para pendukung partai ini, koalisi partai turun, itu bisa menaikkan elektabilitas Anies? Saya menduga begitu. Alasannya? Karena begini, partai itu kan punya infrastruktur di berbagai kota ya, dapat mengerahkan massa segala macam. Survei-survei yang dilakukan mungkin sangat longgar, ya, tidak menyasar ke khusus atau masuk ke partai-partai
apa pendukung-pendukung partai yang sudah otomatis memberikan kepemihakan kepada koalisi tertentu. Kedua, bahwa salah satu keistimewaan yang saya lihat pada Anies adalah tadi, dengan tampil secara pribadi saja, tentu saja dengan relawannya yang sudah relawan tradisionalnya ya, sejak dari pilkada DKI itu saja sudah cukup mengantar dia ke posisi ketiga dalam survei-survei. Bagaimana kalau misalnya turun Nasdem full PKS? Jadi Saya Anda rasa jadi Anda optimis saya optimis bahwa dalam beberapa bulan ke depan elektabilitas Anies akan meningkat. saya menduga begitu. Saya menduga timnya Anies Baswedan itu pantas untuk optimis. Sebab tanpa partai pun sekarang sudah melejit begitu kan. Sudah, artinya grafiknya itu meningkat, apa namanya, elektabilitas dari survei ke survei. Ya kalau misalnya ada fakta 1-2 kali menurun, ya itu anomali lah ya. Tapi selalu setidaknya stabil. Itu belum melibatkan partai pendukungnya secara powerful. Ada bedanya dengan Ganjar. Ganjar ini kan pertama, beliau masih punya posisi sekarang sebagai gubernur. Dia masih sangat muda melakukan pendekatan ke rakyat itu dengan program-program yang sedang berlangsung, sedang berjalan, yang sedang dia jalankan, yang dia ingin tuntaskan. Kedua, bahwasanya memang PDIP sudah tegas-tegas. Sebab itu tidak salah karena dia adalah kader kan, kader PDIP. Ganjar itu. Jadi Ganjar sebagai kader PDIP itu wajar lah kalau misalnya PDIP kemana ngomong pasti membawa Ganjar. Tidak salah, tidak sungkan, tidak rikuh. Ya. Walaupun Nasdem juga begitu ya. Tapi sekarang ini kalau saya melihat belum sepenuhnya semua dikerahkan untuk proses mengantar Anies kemana-mana. Prabowo bersama dengan PDIP. Ketika Prabowo digoda itu, apakah mungkin menjadi cawapresnya Ganjar? Kan pernah itu ya. Yeah. Dia cuma jawab secara diplomatis bahwa kayaknya partai saya sedang kuat-kuat. Nah, itu memperlihatkan bahwa sebenarnya Prabowo sekarang ini sudah bergerak dengan mesin partai. Jadi Ganjar sudah memanfaatkan mesin partainya sehingga kelihatan dukungannya begitu. Begitu juga Prabowo sudah memanfaatkan mesin partainya secara proporsional lah tentu saja ya. Dan itu kemudian mengangkat elektabilitas. Anies itu masih relawan. Mesin relawan itu. Jadi cara membandingkannya saya lihat begitu. Ya tentu saja kita tidak pungkiri lah ya bahwa hari per hari Nasdem selalu juga memperkenalkan Anies ke berbagai tempat. Tapi yang kita lihat faktanya sekarang ini, kemana-mana Anies itu masih dengan mesin relawan, belum mesin partai. Begitu kira-kira Pak. Ya, saya rasa cukup ya. Bagaimana mempertahankan elektabilitas Anies yang sekarang pada posisi nomor 3 tidak terlalu jauh prosentasinya dari dua kandidat yang lain, sehingga ketika partai turun untuk menukarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu repot, karena kalau beda-beda tipis kan ngangkatnya lebih mudah ketimbang beda jauh. Ya tentu tim relawannya Anies ini punya cara sendiri, saya yakin ya. Relawan-relawan Anies itu sudah memiliki
pengalaman yang tidak sedikit di dalam upaya menggalang kekuatan rakyat. Karena itu kan elektabilitas itu dilihat dari situ, animo masyarakat untuk mendukung capres atau memilih capres. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa ini cara yang jitu untuk dilakukan oleh Anies, tetapi setidak-tidaknya menurut saya upaya untuk memperkenalkan terus-menerus Anies dengan segala visinya oleh relawan-relawan yang terus-menerus berkembang. Saya dengar bahwa relawan Anies itu sekarang simpulnya mungkin sudah mencapai 200-an simpul relawannya. Itu kan menurut saya angka yang tidak sedikit. Kalau simpul relawan saja sudah ratusan, itu kan nanti berarti masanya itu berapa itu? Masa relawannya saja sudah cukup banyak. Sekali lagi saya katakan bahwa dengan mesin relawannya ini saja itu sudah modal besar bagi seorang Anies. Dalam rangka mempertahankan seperti tadi pertanyaannya, bagaimana mempertahankan elektabilitas itu supaya jangan terlalu jauh melorot. Saya rasa itu tadi intensifikasi perkenalan memperkenalkan visinya ke masyarakat itu menjadi sangat makin penting sampai kemudian nanti semua proses kampanye itu ditangani oleh koalisi partai. Saya begitu. Ya, mengingat waktu yang makin sempit, silakan Bung closing statement. Oke, terima kasih. Pertama, bahwa konstelasi cawapres khususnya ya, dengan adanya kejadian Mbak Puan dengan AHY bertemu itu memang akan makin mendinamisasi peta persaingan cawapres. Dan kita patut menunggu kandidat mana yang lebih dahulu akan mengumumkan cawapresnya. Menurut saya ini faktor penting. Kalau terlambat menentukan cawapresnya, itu menurut saya bisa efeknya buruk, misalnya ditinggal oleh oleh teman koalisinya. Seperti itu saya rasa. Terima kasih. Terima kasih keresawan Rumah Lestari Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.